Bab 6 Acara Pernikahan yang Penuh Kesan. Malam sudah semakin larut. Roy melihat jam pada handphonenya, sudah menunjukkan pukul jam 3 lewat 9 menit pagi. Situasi saat itu, tinggallah mereka berempat saja yang masih bermain gaplek. Udah jam 3 pak, ayo kita pulang nanti kesiangan kita pas waktunya rombongan mempelai laki-laki datang. Roy memasukkan handphonenya ke dalam saku celananya. Ya udah, ayo pulang mumpung masih sempat tidur, ucap Pak Budi. Roy menyusun kartu gaplek dan memasukkannya pada tempatnya agar tidak berhamburan di atas meja. Setelah itu mereka satu persatu mulai pulang ke rumah masing-masing. Roy menuju motornya dan melajukan motornya agar cepat sampai ke rumah. Karena malam sudah hampir pagi, Roy merasa kedinginan karena udara pagi. Roy melajukan motornya hingga dia tidak sadar menabrak lubang-lubang pada jalan yang menyebabkan ban motornya agak sedikit kempes. Roy akhirnya sampai ke rumahnya. Dia langsung Setelah itu, dia langsung menuju kamarnya untuk tidur. Sebelum tidur dia cas handphonenya. Setelah itu, dia langsung tertidur pulas karena memang sudah sangat mengantuk. Roy tertidur pulas hingga mengeluarkan suara ngorok yang menandakan bahwa dia sangat pulas tidurnya. Waktu terus berjalan, matahari sudah muncul, hari sudah terang. Roy masih saja tidur dan belum bangun. Hingga jam sudah menunjukkan pukul 8, Mama Roy yang mengetahui bahwa anaknya harus membantu orang hajatan, langsung bergegas masuk ke kamar Roy dan membangunkannya. Roy bangun Roy. Roy bangun, udah jam 8, kamu kan harus bantuin orang hajatan. Sambil menggoyang-goyang kaki Roy. Iya Ma, bentar lagi. Roy terbangun setelah dibangunkan oleh mamanya. Mata Roy nampak masih memerah dan masih sangat mengantuk. Roy beranjak dari tempat tidurnya dan mengambil handuk dengan mata yang masih sangat ngantuk. Dia terus berjalan menuju kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi dan sudah melepas semua pakaiannya, Roy duduk dan memegang air di dalam bak mandinya. Dingin banget airnya, karena airnya sangat dingin Roy tetap memaksakan untuk mandi. Dia mulai mengguyur badannya dan perlahan airnya mulai tidak dingin lagi. Setelah selesai mandi, Roy langsung berganti baju. Dia menggunakan baju batik Karang Taruna. Dia terlihat gagah menggunakan batik dan celana hitam. Setelah selesai berkaca, dia langsung berangkat ke tempat acara. Di sana Moon ternyata sudah berangkat di tempat acara pernikahan. Moonnya tampil sangat cantik sekali pagi itu. Dia bertugas untuk melayani para tamu yang akan makan. Moon mulai menyusun makanan di atas meja prasmanan. Dia tidak sendiri, karena banyak juga ibu-ibu yang tugasnya seperti Moon. Bakso belum ada di meja. Moon berkata kepada seseorang yang bertugas mengantar makanan dari belakang untuk disusun. Roy sudah sampai di tempat acara. Dia langsung masuk ke dalam dan mengambil makanan untuk sarapan. Roy mengambil rendang dan nasi putih. Setelah itu Roy duduk dan mulai makan. Pak Ketua menghampiri Roy dan ikut makan di sebelahnya. Tadi malam, kamu pulang jam berapa Roy? Kok matamu masih merah? Tanya Ketua kepada Roy. Pulang jam 3, aku makanya masih ngantuk banget rasanya. Mereka melanjutkan makan dan setelah selesai mereka duduk dan mengobrol sambil merokok. Roy pandangannya terus saja menatap Moon yang sedang sibuk menyusun makanan. Roy begitu menikmati memandang Moon. Moon tidak sengaja melihat Roy yang memandanginya. Dia merasa malu karena dipandang terus oleh Roy. Akhirnya Moon menjadi salah tingkah dan gugup. Kenapa Roy ini mandangin aku terus? Kan aku jadi salting, ucap Moon di dalam hati. Akhirnya Moon berpindah tempat agar Roy tidak melihat dirinya lagi. Roy yang melihat Moon berpindah tempat, akhirnya melanjutkan obrolannya dengan Ketua. Yang ditunggu akhirnya tiba, rombongan pengantin laki-laki telah datang. Ketua memberikan instruksi kepada anggota dan orang-orang agar bersiap-siap untuk menyambut rombongan pengantin laki-laki. Ayo semuanya siap-siap, dimohon kerjasamanya ya, yang kosong diisi, jangan nunggu perintah, instruksi Ketua kepada semua orang. Roy dan yang lainnya mulai bergerak melaksanakan tugasnya. Ayo kita ke depan, lihat dulu apa yang dibutuhkan. Mereka semua ke depan. Ijab kabul akan segera dimulai. Penghulu sudah datang dan pengantin laki-laki sudah duduk di depan penghulu dan para saksi.
Pengantin perempuan keluar dan mulai duduk di samping pengantin laki-laki, karena semua sudah siap ijab kabul dimulai. Sah, ucap para saksi, akhirnya ijab kabul selesai, dan mereka sudah sah menjadi suami istri. Setelah itu, rombongan pengantin dipersilahkan untuk mengambil makanan masing-masing. Akhirnya para rombongan pengantin mulai mengambil makanan masing-masing. Roy ambil makanan di dalam, karena makanannya sudah hampir habis. Ucap Moon merintahkan Roy dan yang lainnya untuk mengambil makanan. Roy dan anggota yang lain langsung menuju ke belakang untuk mengambil makanan. Mereka membawa makanan ke depan hingga selesai. Akhirnya rombongan pengantin sudah selesai makan. Roy dan anggota yang lain mulai mengambil dan membersihkan piring-piring kotor di atas meja. Setelah selesai mereka beristirahat dan duduk-duduk santai sambil menunggu perintah. Hari mulai siang dan rombongan pengantin mulai pulang. Setelah rombongan pengantin sudah pulang, semua anggota beristirahat makan siang. Roy yang lapar meminta Moon untuk mengambilkan makanan untuknya. Ambilkan makanan untuk aku, Moon. Moon membawakan makanan untuk Roy dan juga untuk dirinya sendiri. Moon duduk di samping Roy dan mereka mulai makan. Anggota yang melihat mereka seperti biasa saja, karena memang sudah biasa, karena para anggota saling akrab. Sambil makan, Moon dan Roy saling bicara mereka akan beristirahat di rumah Moon. Setelah selesai makan mereka pulang ke rumah Moon, dan ternyata Moon bersama Intan. Intan juga ikut mereka ke rumah Moon. Akhirnya mereka bertiga menuju rumah Moon. Mereka akhirnya telah sampai ke rumah Moon. Mereka masuk ke dalam rumah Moon. Roy langsung tiduran di depan TV. Moon dan Intan mereka duduk dan melepas jilbab mereka karena panas. Enaknya minum es degan ini panas, ucap Moon kepada Intan. Moon menyuruh Intan untuk keluar membeli es degan. Intan mengiyakan permintaan Moon. Akhirnya Intan keluar untuk membeli es. Setelah Intan sudah berangkat, akhirnya Moon mendekati Roy. Mereka tinggal berduaan saja di rumah Moon. Mereka menikmati kesempatan itu dengan saling bercumbu. Untung aja Intan mau keluar buat beli es, kata Moon kepada Roy. Pinter ya adik kamu, hahaha. Mereka berdua saling berciuman mesra, dan tangan Roy mulai meraba-meraba tubuh Moon, hingga Roy memasukkan tangannya ke dalam celana Moon. Ih, jangan itu, aku gak mau. Moon menampal tangan Roy. Kenapa sih? Kan aku cuma megang aja, ucap Roy kepada Moon. Jangan bagian itu. Aku nggak mau. Kalau payudara nggak apa-apa. Akhirnya Roy mengiyakan Moon dan Roy mulai membuka baju Moon dan mulai meremas, menjilati payudara Moon. Roy sangat puas, dia terus menjilati dan meremasnya. Moon sangat menikmati permainan Roy. Lagi asyik-asyiknya bercumbu, tiba-tiba mereka mendengarkan suara motor Moon, dan mereka langsung cepat-cepat berhenti. Ternyata benar, Intan sudah kembali. Dia datang sambil membawa es. Intan masuk dan mengambil gelas untuk minum es. Roy tiba-tiba ingin pulang. Aku pulang dulu ya. Intan yang mendengar Roy langsung menyahut. Kok pulangkan ini, tak belikan es 3? Taruh kulkas aja, aku ada keperluan mendadak, ucap Roy kepada Intan. Dia mengiyakan perkataan Roy. Roy pun akhirnya keluar dan pulang ke rumahnya. Aneh banget, lo Roy ini udah dibelikan es. Kok malah pulang, kata Intan kepada Moon. Ada urusan palingnya, udah taruh kulkas aja yang satu itu, Moon berkata pada Intan. Sambil minum es mereka melanjutkan minum es. Setelah sampai rumah, Roy mengirimkan pesan pada Moon. Udah nafsu banget. Kok pas Intan malah udah datang? Moon menerima pesan dari Roy, dia langsung membalasnya. Sabar, nanti cari waktu lagi oke. Iya deh, aku mau tidur, ngantuk. Roy tidur. Moon dan Intan setelah minum es mereka tiduran, dan Intan sudah tertidur. Akhirnya Moon ikut tertidur. Hari semakin sore, Moon terbangun dan dia langsung mandi. Setelah mandi dia membangunkan Intan. Tan, bangun Tan, ayo ke tempat hajatan, udah sore ini pasti banyak tamu. Intan langsung bangun dan dia pulang ke rumahnya untuk mandi dan bersiap-siap ke tempat hajatan. Ya udah, aku pulang dulu ya, tak tunggu di rumah. Setelah Intan pulang, Moon menutup pintu dan langsung berdandan. Setelah beberapa saat, Moon pergi ke rumah Intan untuk menjemput Intan. Setelah itu mereka pergi ke tempat hajatan. Roy terbangun dari tidurnya, dia melihat jam sudah jam 6, dia langsung mandi. Setelah selesai dia langsung berangkat ke tempat hajatan.
Pada saat itu tamu sudah semakin banyak. Roy dan para anggota yang lain sangat sibuk. Azan maghrib berkumandang dan tamu sudah tidak ada. Mereka langsung beristirahat karena selesai maghrib tamu akan lebih banyak lagi. Roy makan sambil nunggu tamu datang. Setelah selesai makan tamu mulai berdatangan. Roy kembali sangat sibuk, begitu juga Moon yang sangat sibuk melayani para tamu makan. Setelah begitu sangat sibuk dan tamu mulai berkurang, diam-diam Roy mengirimkan pesan kepada Moon. Ayo ke belakang sebentar. Roy menuju belakang. Karena memang keadaan mulai sepi di belakang, karena banyak yang ke depan untuk melihat dangdut. Akhirnya Moon ke belakang, menyusul Roy. Moon bingung mencari Roy, dia melihat ke kiri kanan, tidak menemukan Roy. Akhirnya Roy memanggil Moon dengan nada yang pelan, "Moon, sini, aku di belakang kandang," sambil menunjukkan senter handphone. Akhirnya Moon tahu dan dia langsung pergi ke belakang kandang. Karena mereka masih sama-sama nafsu setelah tadi siang, mereka kembali melanjutkan bercumbu di belakang kandang. "Nanti kalau ada yang lihat gimana?" Moon berkata pada Roy. "Tenang, gak ada orang kok, semuanya pada ke depan lihat dangdut." Akhirnya mereka berdua mulai melakukan ciuman. Roy mulai membuka celananya dan mengeluarkan terongnya. Roy mulai menyuruh Moon untuk duduk dan memasukkan tarongnya ke mulut Moon. Ai, enak banget amutan kamu, Moon." Roy sambil maju mundur menggerakkan pinggulnya. Setelah beberapa saat terong Roy keluar. Kayak enak banget. Roy mengeluarkan spermanya di dalam mulut Moon. Moon langsung menelannya hingga habis. Setelah itu mereka berciuman kembali. Moon memegang tangan Roy untuk meremas payudaranya. "Udah ya, nanti keburu ada yang ke belakang. Ayo ke depan." Moon dan Roy ke depan untuk melihat dangdut. Setelah selesai mereka pulang ke rumahnya masing-masing.